ini dia nih, kita sambut Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku. Jadi nggak usah takut, Anda berhadapan dengan orang kaya di Indonesia sekarang. Waduh, sombong juga orang ini ya. Aduh, Kang Deddy gaya di dahsyat. Bener-bener si Bapak teh. Alhamdulillah. Loh, itu kan becanya Pak Ramdan. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencari ke 200 triliun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Bolos Pakun. Bobo. Ya, Bobo ngebelakangin dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai People. Bener-bener netizen kalau udah ngefans ya digali jejak digital semuanya ya. Sampai menemukan jejak digital Pak Purbaya, juga jejak digital Kang Deddy Mulyadi ini. Kita langsung aja meluncur. Cus. Nih yo, kemarin aku ngeliat FYP ini postingan hasil temuan netizen saat Pak Purbaya sebelum menjabat menjadi menteri kalau nggak salah ini teh sekitaran sebulan yang lalu diundang ke lapor Pak. Cuman pada saat itu belum pada ngeh gitu. Sekarang udah ngeh digali lagi gitu. Berhubung ini lapor Pak dan berhubung sepertinya memang ingat episode yang mana, jadi kita ke YouTube-nya aja. Cus. Nih nyo, Santi People yang pengen nonton fullnya, episodenya yang judulnya simpan uang ya di bank bukan celengan ayam tuh. Lapor Pak tanggal 20.08.2025 Agustus ya. Iya kemarin ini. Kalau nggak salah pas rame-rame pembekuan itu loh sama PPATK. Iya. Nah ini momen saat LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ibaratnya built-in di lapor Pak. Sebenarnya aku nggak expect ada Pak Purbaya aja langsung ceki-ceki. Play. Lu nggak percaya sama gua? Ya udah, lu ngobrol langsung sama pakarnya biar lu bisa tanya-tanya langsung. Nah, ini dia nih, kita sambut Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pak. Silakan Pak. Apa kabar Pak? Dari tadi. Iya, dari tadi berarti kita ngobrol Bapak dengerin di sini. Nah, ini dia nih. Tunggu dulu, ini salfok tinggi banget berarti Pak Purbaya kan? Iya. Andika aja segininya gitu kan, tinggi banget ini. Terus juga dia nggak kaku lempar-lempar bercandaannya. Ceki-ceki lanjut. Lanjut. Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Saya mau ucapkan terima kasih diundang ke kantor lapor Pak. Iya. Untuk menjelaskan ke masyarakat atau menghimbau ke teman-teman semua bahwa menabung di bank itu aman. Jadi nggak usah ketakutan kayak Pak Wendy tadi. Nah, nggak usah khawatir, Wen. Iya Pak, jujur saya masih ngerasa takut nih nabung di bank. Takut uangnya nggak bisa balik. Kemalaman kali makanya nggak bisa balik. Salah kali. Gitu. Iya. Atau takut uang saya hilang karena banknya bangkrut Pak. Semua bank di Indonesia ikut program penjaminan LPS. Jadi kalau ada bank bangkrut, uangnya diganti oleh LPS. Semua bank jadi bank umum, bank syariah, maupun BPR dan BPRS yang syariahnya merupakan peserta program penjaminan LPS. Dengerin dia mah anaknya overthinking Pak. Tapi ini mohon maaf nih Pak, bener nggak ya Pak Purbaya kalau misalnya tabungan kita di bank itu dijamin oleh LPS? Benar. Anda mesti tahu saya orang kaya. Saya punya uang 260 triliun rupiah sekarang. Jadi saya bisa jamin uang di bank sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi nggak usah takut. Anda berhadapan dengan orang kaya di Indonesia sekarang. Waduh, sombong juga orang ini ya. Tapi saya baru tahu Pak, jadi nggak ragu lagi. Nggak tahan ngakak sendiri. Dia harus ngikutin skrip kan. Geli sendiri nih. Jamin uang di bank sampai 2 Dia harus miliar sombong jadi ceritanya. per nasabah per bank. Jadi nggak usah takut. Anda berhadapan dengan orang kaya di Indonesia sekarang. Waduh, sombong juga orang ini ya. Tapi
Tapi saya baru tahu Pak, jadi nggak ragu lagi nih kalau soal nabung di bank. Biar lu makin yakin langsung aja lu cek di websitenya, bener nggak Pak? Betul. Di www.lps.go.id. Makanya buat teman-teman di luar sana jangan ragu lagi nabung di bank. Dijamin aman ada LPS karena ada LPS, sahabat nasabah Indonesia. Ku aman, ada LPS. Kaku dia gini ya. Pas di rekaman itu, lincah banget. Kagok. Ternyata masih ada gugupnya juga ya. Cuman bener-bener salfok. Pernah juga yang baru ngeh. Untung ada teman-teman netizen yang ngeh gitu. Aku, oh iya, perasaan kemarin-kemarin ini gitu. Terus ya memang udah lama LPS memang sering beriklan di Lapor Pak gitu. Yang lebih edannya lagi, ini di komennya ya, yang terbaru ya. Ada dong yang nyusulin netizen kayak gini. Contohnya, Yoyo saja undang lagi dong Pak Purbayanya. Oke. Reaksi Wendy ke Pak Purbaya, sombong amat ini orang ya. Kadang memang diperlukan gaya-gaya seperti ini buat analogi ke masyarakat. Iya bener, itu tujuannya buat analogi gitu. Terus, nah ini Pak Purbaya ketika sebelum menjadi menteri ternyata udah lucu dari dulu ya katanya. Bener. Nih jadi bintang tamu di sini abis itu jadi menteri keuangan. Ya mungkin berkah dari Lapor Pak ya. Tolonglah. Kesini gara-gara Pak Purbaya jadi menteri keuangan yang baru dan langsung bongkar permasalahan ekonomi Indonesia di depan rapat Komisi 5 DPR RI. Tuh ternyata sudah banyak yang duluan ke sana gitu. Bener-bener netizen kalau udah ngefans ngegali-gali-galinya. Ini juga mengingatkan kita saat awal-awal Kang Deddy menjabat gitu kan. Tingkat kegemaran para netizen naik, bongkar juga. Dan ini kita flashback soal KDM nih meluncur. Cus. Nih yo, kalau jejak digital Pak Purbaya pernah ada di Lapor Pak, kalau Kang Deddy pernah ada di Dahsyat, di FTP, di macam-macam lebih banyak ya, lebih senior ya dalam ininya ya, dalam jejak digital. Ini kita lihat saat di Dahsyat, audio di mute ya karena ini lagu, jadi kita lihat gambarnya. Nih saat band MK9 sebelum kanaya tuh lihat tuh ada Charlie, nanaonan atau Bapak Edan si Bapak teh, aduh. Aduh si Bapak punten pisan audionya di mute yang mau nonton langsung di sini. Tuh, aduh Kang Deddy gaya di Dahsyat. Bener-bener si Bapak teh. Ini bener-bener jejak digital Santai People karena di tag-nya 8 Juni 2017 gitu. Dan gak sekali, ada 2 kali, cuman memang kasih sampel aja. Santai People tinggal cari di YouTube Kang Deddy Mulyadi Dahsyat gitu 2017 gitu. Aduh gaya. Aduh. Gaya pisan ya Bapak Aing, Menteri Aing. Aduh bener-bener ya, nggak jaim barudak Jabar teh. Terus yang lebih membagongkan lagi selain di Dahsyat, yang di FTV nih meluncur. Cus. Nih ini membagongkan banget menurutku acting Kang Deddy. Aduh ceki. Play. Pak, maaf, saya mau numpang tanya Pak. Bapak tahu alamat ini nggak? Oh, sedikit lagi, sebelah sana. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya Pak. Neng dari mana? Dari Purwakarta Pak. Ada apa mau kesini? Oh, ini ibu saya itu pemenang undian haji gratis. Ya udah saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Ntar pas ngomong dalam hati nih. Bu, ada yang tahu alamat ini Bu? Alhamdulillah. Loh, itu kan becanya Pak Ramdan. Di mana lah? Di situ tuh, di ujung jalan situ. Kita ke sana ya Bu. Ayo. Bapak Aing, ini lengkap lagi ke momen saat ternyata nah ini nih. Indah udah janji kalau Indah harus berangkatin Ibu naik haji. Gak usah sedih. Ibumu bisa berangkat. Saya yang menjaminnya. Tiba-tiba ganti baju. Iya tiba-tiba ganti baju, tiba-tiba nempok orang. Padahal tadinya kan pakai kaos Iya, apa ya? kaos Warna iya. biru dongker. Ibumu bisa berangkat. Saya yang menjaminnya. Beneran Pak, alhamdulillah.
saya yang harusnya berterima kasih. Saya bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diperbuat oleh Bapak. Pada malam itu, ketika kami sedang perjalanan keluar kota, tiba-tiba mobil kami mati di tengah jalan. Istri saya meronta, penuh dengan kepanikan. Dan saya baru tahu kalau malam itu adalah bulannya dia harus melahirkan. Aduh, Kang Deddy ternyata nolongin anaknya Pak Ramdan gitu ya. Ini beca mirip Pak Ramdan, itu bisa apal sama becanya ya. Tapi ini 3 tahun yang lalu diposting, tapi sebenarnya ya mungkin sekitar ya itu 7 atau 6 tahunan yang lalu di tag-nya. Bener-bener kalau udah ngeliat jejak digitalnya seru-seru gitu ya. Kalau Kang Deddy banyak banget gitu. Di 7 manusia harimau, di dahsyat, di wah banyak banget lah ya. Tolonglah, mantap. Mantap. Kasih next ya. Cus. Ninyo, ini ada update dari Kemenku RI buat ngerespon teman-teman netizen yang nanyain kayak kenapa sih sosmednya Pak Purbaya sempet ada terus di take down, ditutup gitu. Terus apa sekarang sosmed pribadinya gitu. Ini responnya Ceki-Ceki. Play. Min. Banyak yang nanya nih, Pak Menku Purbaya main medsos nggak? Spill dong nama akunnya. Pas banget, buat teman-teman yang mau follow kegiatan Pak Menteri Keuangan, bisa follow di akun Menteri Keuangan RI yang ada di Instagram dan TikTok. Jangan lupa di follow ya. Siap Menku. Kalau akun medsosnya Menku boleh di spill juga nggak? Kalau itu rahasia negara. Jadi Pak Purbaya megangnya Menku RI gitu ya. Berarti yang Purbaya Yudi Sadewa TikTok itu beneran bukan ya? Itu harus dipertanyakan lagi. Terus juga ada komen gara-gara Pak Purbaya follow akun Menku karena banyak updatean juga. Ini kita intip juga sekarang nih meluncur. Cus. Ini Menku RI yang tadi di-mention ya, tapi postingannya tidak sebanyak yang ini Purbaya Yudi Sadewa nih, Purbaya Yudi. Dan ini juga asli ternyata tuh ada tulisannya akun pribadi Purbaya Yudi Sadewa yang dikelola oleh staf pribadi gitu. Kalau yang tadi dikelola oleh Kemenku RI gitu. Jadi ini lebih update ya. Nih kita lihat nih updatean terbarunya nih, ada apa Ceki-Ceki. Cus. Ini 5 jam yang lalu hadiri rakor finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menku Purbaya tiba di kantor Kemenko Perekonomian. Ceki-Ceki. Play. Menku Purbaya tiba di kantor Menko Perekonomian, finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Apakah ada jempol? Kita lihat. Nggak boleh ketawa-ketawa sekarang. Siapa? Enggak. Siapa yang ngelarang ketawa-ketawa? Udah, ketawa-ketawa aja Pak. Kerja bener, nyebarin vibe positif ya. Siapa yang ngelarang? Katanya nggak boleh ketawa-ketawa sekarang. Boleh. Oh, sama Bang Ara nih. Nyari permen nih, pasti nyari permen tuh. Nyari permen. Tuh. Ada jempolnya enggak nih? Wah, tumben satu postingan nggak keluar jempolnya ya, tumben. Coba kita cari jempolnya nih. Nih kita lihat nih kalau postingnya 21 jam yang lalu ada jempol nggak nih? Lama-lama candu kalau nggak ngeliat jempolnya nih. Ceki-ceki. Play. Ini saat hari Jumat kemarin setelah berdiskusi dengan teman-teman wartawan Forcam di press room Kemenku nih. Ya. Wah, ada. Oh, dua kali ya. Dirapel seperti jempolnya ya. Ini saat ngomongin berbagai isu, mulai dari teks amnesti, pajak, cukai rokok, sama budaya yang asal Bapak senang gitu, jadi nggak transparan ngasih informasinya gitu. Benar-benar rombak total oleh Bapak Koboy ya. Ini sampai-sampai ada netizen yang komen, saya rasa cuma menteri ini yang ditunggu-tunggu bicaranya di depan publik. Iya.
Soalnya apa ya? Ya karena transparan gitu. Jadi netizen yang nonton tuh ini mah apa namanya jujur nih, enak nih. Kalau yang mungkin ada jawaban-jawaban yang terlalu politis gitu, terlalu formalitas jawabannya jadi kayak jawabannya standar gitu. Kalau dia jujur-jujuran aja. Ini salah satu sampel jujur-jujurannya Meluncur. Cus. Ninyo, sebelum ke respon Pak Purbaya, jadi ada Bang Hotman Paris yang sindir Pak Purbaya soal 200T dikucurin itu kan. Nah, karena ada caption karena dia bunga deposito turun, ceki-ceki. Play. Purbaya. Dan benar hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Halo para penabung di bank, seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah akibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa nih? Bunga bank turun. Aduh, sepertinya banyak konglo-konglo yang kesenggol Pak Purbaya nih ya. Karena komen-komennya netizen mendukung. Karena protes dari Bang Hotman tidak relate dengan netizen kebanyakan sepertinya ya. Kayak gini contohnya Aji Lingga, berarti kebijakan sudah benar. Mementingkan rakyat kecil daripada konglomerat ya. Dari apa itu? Berarti selama ini para konglomerat makan dari bunga bank. Makanya selama ini berlaku yang kaya makin kaya. Iya, nggak relate sama kebanyakan karena menengah ke bawah tuh kurang begitu relate sama nabung deposito yang keuntungan dari bunga gitu. Iya, apalagi bawah gitu kan buat makan besok aja ya. Gimana besok nih kita cari nih gitu. Iya, sedangkan kan kalau deposito itu kan yang jangka waktunya nggak boleh diambil selama misalnya 5 tahun gitu kan. Ya susah juga kan kalau kalangan bawah kayak kita gitu yang butuh kapan nih belum tahu gitu kan. Iya, nah ini nih Mr. Brondon, ya udah ambil aja duit lu katanya. Ada dari Jani yang nabung ngerasa rugi karena bunga turun dapatnya sedikit. Padahal kalau mau nabung ya nabung aja, nggak usah harapin bunga itu. Di kalangan Bang Hotman ini merugikan, tapi di kami rakyat bawah menguntungkan katanya. Nah menariknya ada respon dari Pak Purbaya yang sangat-sangat di luar ekspektasi Meluncur. Ini ya dari Kumparan. Purbaya diprotes Hotman Paris karena bunga deposito turun dan bikin rugi. Memang itu tujuan saya. Ceki-ceki. Si Pak Hotman Paris ya protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaros sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Gila ngeri. Ini benar-benar harus dikawal netizen nih. Karena yang kesenggol bukannya menengah lagi nih, konglo nih yang kesenggol. Di sini aku tangkap biar lu pada punya duit banyak, puterin bikin usaha gitu. Daripada diindepin doang ngandelin bunga doang, keuntungan lu puterin, bikin usaha, banyak yang kerja jadinya gitu, banyak yang keserap tenaga kerja gitu. Mungkin nggak mau, ya udah
Gue bikin kebijakan, tes turunin bunganya gitu. Jadi aduh gue diemin juga percuma, untungnya kecil. Udah deh gue puterin gitu. Makanya dia bilang emang itu tujuan saya. Biar pakai dah tuh duit, muterin tuh. Iya, biar perekonomian jalan gitu. Hmm. Lagi gila. Ninyo, ada komenan dari Bagus. Gue dukung Pak Purbaya yang punya deposito. Lagian rata-rata orang kaya, orang miskin mah nggak punya deposito. Iya. Ini kan tujuannya si Pak Purbaya menggerakkan ekonomi terutama di kalangan bawah gitu ya. Ini tiap Pak Purbaya muncul nggak pernah bisa skip soal apa yang beliau omongin. Sumpah apa nih ya. Cuma Pak Menteri ini yang saat pidato saya dengerin sampai habis ya. Untuk ukuran menteri yang pidato dengerin sampai habis Pak Purbaya. Untuk ukuran gubernur Kang Deddy Mulyadi. Bener-bener dua putra Jabar teh mantap. Nextnya lagi yuk. Cus. Nih soal kinerja, soal ceplas-ceplos, soal pidato, sampai soal kekocakan nih. Dua putra Jabar ini 11-12 ini kekocakan momen Kang Deddy saat ngerayu. Untung duda. Terus juga yang dirayu masih single, jadi aman-aman aja, ceki-ceki yuk. Tepuk tangan buat MC ya. Puji-puji saya luar biasa. Mudah-mudahan suaminya nggak cemburu. Kenapa? Belum punya suami? Ya Allah. Kok kebeneran ya? Lagi cari jodoh? Oh, lagi cari jodoh, nggak usah dicari, di sini ada. Tepuk tangan. Bu Sherly, kode ini teh Bu Sherly katanya, kata netizen nih, kode keras buat Bu Sherly itu. Mungkin mikirnya kan nyampe FYP-nya ke Bu Sherly gitu. Terus nanti ngarepinnya ngebalas, Kang itu siapa yang akan godain? Iya. Tolong. Lebih bener dua-duanya punya seru, punya apa namanya, sense humor yang tinggi gitu, kerjanya satse, transparan, ya inilah yang akhirnya respon dari netizen ya jadi pada ngefans gitu. Sebenarnya kan buat pejabat-pejabat yang ibaratnya bener gitu ya, pakai caranya diekspos gitu kan, transparansi gitu kan, terus dekatin jaraknya sama warga masyarakat gitu, jarak sosialnya jangan terlalu jauh gitu. Nanti disupport sama netizen. Enaknya tuh kalau bikin kebijakan ada dalam tanda kutip yang nyerang, itu dibadanin sama teman-teman netizen. Mantap, nextnya lagi. Nio, ini momen Bapak Aing dengan Nyihyang dan dikawal oleh Mayor Idan. Ceki-ceki. Hai. Idan. Hai, mau kemana? Mau sekolah. Di mana sekolahnya? Di sana jauh banget. Oh, naik apa sekolahnya? Oke. Naik apa? Naik sepeda. Sepeda bersama siapa pagi ini sekolah? Mayor Idan. Mana Mayor Idannya? Hormat Mayor Idan. Hormat, Mayor Idannya hormat dong. Mayor Idannya hormat. Mayor Idannya hormat. Kamu udah bisa baca belum sekolahnya? Udah bisa. Di mana belajarnya? Di balai tamu. Oh, di balai tamu, di balai Tritangtu. Iya. Siapa guru lesnya? Ibu siapa? Ibu Unur. Bunur. Oke. Hey. Nggak yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idan, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Idan. Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini nih yang mau sekolah bersama Mayor Idan. Semangat. Semangat. Anak Indonesia semangat. Anak Indonesia semangat. Anak Jawa Barat semangat. Anak Jawa Barat semangat. Semuanya harus semangat sekolah. Oke, sun dulu sama ayahnya. Hai. Ini netizen ada yang mau mencoba menelaah pemikiran Mayor Idan nih ya, dari Cing Ika ya. Idan _2, ya Allah, mau sekolah aja harus laporan sama warga katanya ya. Mayor Idan siapanya Mayor Teddy, penerusnya sepertinya nanti ya. Maaf Mayor Idan bukan fokus ke kamera, tapi dia harus mengawal area sekitar, takut ada hal-hal yang membahayakan. Iya, dia celingak-celinguk, kegayaan udah kayak pas pampres sumpah. Tolonglah Mayor Idan, tolonglah. Gimana? Mantap. Dua putra kebanggaan Jabar yang sekarang menjadi fenomenal ya, disayangin oleh para netizen. Ada Pak Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi ini teh. Gimana Santai People? Terkejut nggak melihat jejak digital? Wah, ternyata sudah beredar di dunia pertelevisian gitu.
Lanjut di komen ya. Sekarang segini dulu aja sampai kita mau lanjut part 2 nih, ada momen Kang Deddy yang bikin puas para netizen ya. Tapi sambil menunggu kita ke setting to super thanks dulu. Lucer. Cus. Nyo. Yes. Super thanks dari video kemarin ada Wang Eng Ongli, Ibu Kumendan dari Kakak Saninata. Duh, Mamang kontennya teralihkan oleh Pak Pur nih ya. Ini sih baru menteri, tahu kapan serius, kapan bercandaan, makjel Pak Pur. Iya, masih kalau ada Pak Pur sama Kang Deddy kita satuin kayak tadi. Masih kita fokus-fokus kawal-kawal yang kerjanya mantap-mantap. Iya. Habis siap-siap lanjut part 2. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang, Abu Bolos pakun lagi lulungu dua tepi mangkok. Coba dulu dan ciao.